6. Balas budi bagi kedua orang tua. Qabisyah berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abi Sholih, dari ayahnya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seorang anak tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali jika ia mendapatinya dalam keadaan berstatus budak lalu ia menebusnya kemudian memerdekakannya. Diriwayatkan Muslim, Kitab Al-Itqu. Bab Fadl, Itkil Walid, 25-26. Kandungan hadits. 1. Menebus orang tua yang berstatus budak merupakan kewajiban anak yang mampu hingga orang tuanya terbebaskan. 2. Memerdekakan budak sudah sah hanya dengan batas memiliki bagi yang berstatus kerabat. 3. Seorang anak tidak dapat memenuhi hak orang tua yang berada dalam status budak hingga ia memerdekakannya dengan cara menebusnya. 4. Keagungan hak orang tua dalam Islam. Kemudian, Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syubah mengabarkan kepada kami, ia berkata. Said bin Abi Burdah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku bercerita bahwa ia melihat Ibnu Umar dan seseorang dari Yaman sedang melakukan tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggung. Orang itu juga bersenandung. Aku baginya adalah unta tunggangan yang tunduk. Jika penunggangnya mengalami ketakutan, tapi aku tidak mengalami ketakutan. Orang itu lalu berkata, wahai Ibnu Umar, apakah sudah aku balas budinya? Ibnu Umar menjawab, belum, setarik nafas. Saat melahirkanmu pun belum. Beliau lalu tawaf dan salat 2 rakaat di makam Ibrahim lalu berkata, wahai Ibnu Abi Musa, sesungguhnya setiap 2 rakaat menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan yang sebelumnya. Sahih. Diriwayatkan Abid Dunya dalam kitab Makarimul Akhlak, 230, dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Himan, 7926. Kandungan hadits. 1. Perintah untuk berkhidmat kepada ibu. 2. Besarnya hak kedua orang tua atas anak. 3. Salat dapat menghapus dosa-dosa kecil. 4. Keutamaan tawaf dan salat di makam Ibrahim. Kemudian, Abdullah bin Sholih mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Yazid mengabarkan kepadaku, dari Said bin Abi Hilal, dari Abu Hasim. Dari Abu Murrah, Maula Akil, bahwa Abu Hurairah pernah diminta mewakili Marwan bin Al-Hakam saat ia di Zulhulaifah. Ibunya saat itu tidak satu rumah dengannya. Jika akan keluar, ia berdiri di depan pintu rumah ibunya lalu berkata, Assalamu alaiki, wahai ibuku, warahmatullah wabarakatuh. Ibunya lalu menjawab, wa alaika, wahai anakku, warahmatullah wabarakatuh. Lalu Marwan membalas berkata, Allah merahmatimu sebagaimana engkau mengasuhku di waktu kecil. Ibunya lalu menjawab, Allah merahmatimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku di saat dewasa. Jika hendak masuk, ia pun melakukan hal demikian. Isnadnya Hasan. Ada seorang rawi yang bernama Said bin Abi Hilal dalam sanadnya, jumhur menganggapnya sikah, dan tidak terbukti hafalannya tercampur. Lihat kitab Tahzibut Tahzilab 3/354 dan kitab Ta'liqul Anwa'at karya Hamad Al-Ansyarli, 8. Kandungan hadits. 1. Perhatian para sahabat dalam menghormati ibu mereka dan mendoakan kebaikan bagi mereka. 2. Semangat untuk mendidik anak sejak kecil akan membuahkan berbagai manfaat dan kebaikan bagi orang tua di masa tua. 3. Ketentuan yang berlaku mengenai pemberian kewenangan mewakili saat pemimpin tidak ada. Kemudian, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Atta bin As-Saib, dari ayahnya. Dari Abdullah bin Amr rahimahullah, ia berkata,
Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dibayat untuk ikut hijrah sementara ia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda kepadanya, "Kembalilah kepada keduanya dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Sahih. Diriwayatkan Ahmad 2/198, Abu Dawud, Kitab Al-Jihad. Bab fir rajuli yahsu wa apwahu ka'arihani, 2528, An-Nasaili, Kitab Al-Bayah. Bab Al-Bayah, Al-Hijrah, 4174, Ibnu Majah, Kitab Al-Jihad. Bab Ar-Rajulu Yahsu Walahu Abawaani, 2782. Lihat Kitab Al-Irwa, 5/20. Kandungan hadits. 1. Selama jihad yang berlangsung bukan fardu ain, maka tidak dibolehkan berjihad tanpa meminta izin dari kedua orang tua. 2. Hadits ini merupakan dalil bahwa laki-laki tersebut melakukan jihad secara sukarela karena Nabi enggan menerima bayatnya. 3. Perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang tua dan beliau menekankan untuk mencari keridaan mereka. 4. Keutamaan berbakti kepada orang tua, keagungan hak mereka dan besarnya pahala berbakti kepada mereka. Kemudian, Abdurrahman bin Syaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abil Fudaik berkata, Musa mengabarkan kepadaku dari Abu Hazim, bahwa Abu Murrah, budak Ummu Hani binti Abi Talib, bercerita bahwa suatu ketika ia naik kendaraan bersama Abu Hurairah ke daerahnya, Al-Aqiq. Ketika memasukinya, Abu Hurairah lalu mengangkat suaranya dengan mengucap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ibu. Ibunya lalu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah membalas, Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau mengasuhku di waktu kecil. Ibunya lalu membalas, dan engkau juga, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridaimu sebagaimana engkau berbuat baik kepadaku saat engkau dewasa. Musa menuturkan, nama Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr. Hasan. Sudah berlalu pada nomor 12. Kandungan hadits. 1. Hadits ini mendorong untuk senantiasa memuliakan ibu dan mendoakan kebaikan baginya dengan hati yang lapang. 2. Anjuran agar membalas salam dan mendoakan kebaikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengucapkan salam. 3. Puncak keinginan seorang ibu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan dan ridha kepada anaknya. Jika antum menemukan video ini bermanfaat, silahkan like videonya, subscribe channelnya serta aktifkan loncengnya. Terima kasih.